Selamat pagi. Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 09. Bersama saya Alfat Rizky dan rekan saya. Dan bersama saya Elisa Purba. Pemirsa, dalam 30 menit ke depan tentunya kami akan menyajikan kepada Anda sejumlah berita nasional. Khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda untuk memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, kita awali TVR 09 pada pagi hari ini dari Komisi 8 DPR RI yang mendorong pemerintah untuk menggenjot program penurunan prevalensi stunting dengan melakukan pembinaan program perekonomian yang difokuskan kepada keluarga prasejahtera. Dalam RAPBN tahun anggaran 2024, Presiden Joko Widodo menargetkan penurunan prevalensi stunting ke angka 14%. Guna mempersiapkan sumber daya manusia berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi 8 DPR RI, Mai Esti Wijayati menekankan perlunya kolaborasi lintas sektoral dibarengi dengan akurasi data dan pemetaan wilayah dengan permasalahan stunting. Mai Esti mendorong pemerintah terus menggenjot program penurunan prevalensi stunting dengan pembinaan program-program perekonomian yang difokuskan kepada keluarga prasejahtera. Nah, untuk itu kita kan tidak bisa menyelesaikan itu hanya oleh satu kementerian saja. Dari pusat sampai dengan daerah memang harus ada kolaborasi, termasuk kolaborasi antar kementerian. Kementerian Sosial kan juga bergerak. BKKBN dengan data-datanya akan bisa menyajikan mana saja kemungkinan stunting yang titik-titik yang stuntingnya tinggi dan harus diterobos dengan berbagai program. Bisa juga dari sisi pendidikan, pemahaman kepada orang tua bagaimana stunting ini bisa terjadi. Oh, kalau ini persoalan ekonomi yang kemudian juga harus ditangani karena ya terjadi begini karena persoalan ekonomi tidak bisa memberikan makanan bergizi, ya itu berarti secara pendekatan bagaimana mereka supaya bisa mendapatkan hasil melalui pembinaan program-program perekonomian bisa dilakukan. Lebih lanjut, Mai Esti mendesak pemerintah segera berkoordinasi lintas kementerian serta melibatkan pemerintah daerah guna menentukan langkah dan program konkret mengurangi angka stunting sesuai arahan Presiden Republik Indonesia. Aditya dan Rifki, TVR Parlemen melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa, guna mengantisipasi dampak El Nino, Komisi 4 DPR RI meminta pemerintah mengambil langkah preventif, restorasi lahan gambut di berbagai daerah dan rehabilitasi lahan mangrove. Indonesia telah mempersiapkan tindakan preventif dan berbagai intervensi untuk mengantisipasi dampak El Nino. Sebelum makin parah dan merugikan masyarakat, salah satunya restorasi lahan gambut di berbagai daerah dan rehabilitasi lahan mangrove. Anggota Komisi 4 DPR RI Yohanes Franciscus Lema menyampaikan, Komisi 4 mendesak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menindak pemerintah daerah yang mengabaikan pengerusakan lahan mangrove. Menurutnya, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove yang dibentuk KLHK harus bersinergi dengan stakeholder pemerintah dan swasta dalam mengaplikasikan program restorasi gambut dan rehabilitasi mangrove. Gambut ini juga menjadi suatu persoalan yang penting karena di banyak tempat ya kalau dibiarkan rusak tidak direhabilitasi, ini menjadi ancaman juga terjadinya kebakaran dan seterusnya. Karena itu Komisi 4 mendorong untuk melakukan perbaikan ataupun rehabilitasi lahan-lahan gambut ini. Itulah mengapa Presiden Joko Widodo itu membentuk Badan Restorasi Gambut dan Mangrove. Anggota Komisi 4 lainnya, Muhammad Safrudin, meminta BRGM segera merehabilitasi area mangrove di 9 provinsi dan restorasi lahan gambut di 7 provinsi. Nah, kemudian kalau lahan gambut ini tidak bisa rehabilitasi dengan baik, justru akan menjadi limbah atau kotoran, menjadi bahan-bahan yang kering dan sangat gampang sekali terkontaminasi dengan kebakaran. Kayu yang ditanam tetapi sudah tidak tumbuh lagi, tidak sehat lagi, menjadi kering dan itu sangat gampang dan berimbas kepada tempat-tempat tinggal yang di sekitar lahan gambut tersebut. Aditya dan Rangga, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, wacana penutupan PLTU Batubara sebagai upaya menuju pemanfaatan energi bersih masih menuai pro kontra. Ya, dan informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di TVR 09.
DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Warga sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. Anda kembali menyaksikan TVR 09. Pemirsa, Komisi 7 DPR RI menilai perlunya riset dan pengembangan teknologi guna memanfaatkan energi batubara yang ramah lingkungan. Wacana penutupan PLTU batubara sebagai upaya menuju pemanfaatan energi bersih masih menuai pro kontra. Komisi 7 menilai hal ini butuh kehati-hatian dan proses yang bertahap karena dapat mengancam kestabilan pasokan energi dan pertambangan batubara di Indonesia. Anggota Komisi 7 DPR RI Andi Yuliani Paris menyampaikan, pemerintah tidak perlu terburu-buru untuk menjalankan kebijakan pemberhentian operasi PLTU batubara. Pemanfaatan teknologi dapat menjadi jalan tengah untuk memaksimalkan sumber daya batubara yang potensial. Sekarang sebenarnya ada teknologi yang banyak dan mulai dikembangkan untuk mengubah batubara menjadi energi yang lebih clean dengan teknologi. Saya selalu mengatakan jangan sampai kita tergantung dengan teknologi yang dari luar. Artinya kita tidak bisa juga 100% menghilangkan batubara. Kita punya sumbernya kok. Sumber batubara itu ada di kita. Sementara itu, anggota Komisi 7 DPR RI Mulyanto menambahkan, pemerintah harus mengalokasikan anggaran terkait dengan peralihan sumber energi jika batubara sudah tidak digunakan sebagai sumber daya utama. Pasalnya, penggunaan batubara hasil dari komoditas tambang dalam negeri dapat menekan anggaran jika dibandingkan harus impor sumber energi baru dari negara luar. Tetap kita harus berbasis pada sumber daya yang ada sehingga masyarakat diuntungkan dengan harga energi yang kompetitif. Jangan segera kita meninggalkan sumber daya energi yang kita miliki secara drastis ya. Sementara yang dari luar itu harus impor, maka kita harus optimalkan kondisi yang ada, kita jaga agar daya beli masyarakat pun juga bagus. Dari Banten, Sigit Rilo, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Komisi 6 DPR RI menyayangkan pemerintah yang belum berhasil mengawal harga eceran tertinggi produk dalam negeri dengan baik. Beberapa produk di pasaran saat ini masih belum memenuhi harga eceran tertinggi atau HET. Untuk itu, Komisi 6 DPR RI meminta Kementerian Perdagangan segera melakukan pembaharuan data terhadap harga yang ada di pasaran. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Martin Manurung mengatakan, Kementerian Perdagangan dinilai belum berhasil dalam mengawal pemberlakuan HET. Saat ini, harga eceran tertinggi produk dalam negeri sudah tidak terkini. Seperti halnya harga minyak goreng yang berada di harga Rp14.000 per liter. Namun, harga tersebut masih sulit terpenuhi di pasaran, bahkan berada di kisaran Rp15.000. Saya lihat dari HET yang berlaku sekarang sudah tidak up to date lagi dengan kondisi pasar yang ada sekarang. Sebagai contoh misalnya HET minyak goreng yang ditetapkan sebesar 14.000. Nah, sejak permasalahan minyak goreng waktu itu bertahun-tahun ya sampai sekarang toh juga tidak tercapai. Bahkan minyak kita yang menjadi produk ya dari pemerintah untuk bisa mengisi ketersediaan minyak goreng pun dijual dengan harga 15.000. Menurut saya, supaya HET ini yang ditetapkan dengan Permendak ini tidak menjadi macan kertas,
itu harus dilihat lagi. Komoditas-komoditas lainnya juga dilihat seperti apa. Sehingga ketika kita menetapkan satu harga eceran tertinggi, maka pemerintah itu sungguh-sungguh ya ingin mencapai harga eceran tertinggi itu. Lebih lanjut, Martin meminta pemerintah untuk melakukan pengecekan di lapangan terhadap acuan HET yang berlaku saat ini, sehingga aturan tersebut tidak hanya tertuang dalam Permendak saja, namun juga mampu direalisasikan dengan baik. Mario Danbari, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, Komisi 7 DPR RI mendukung kebijakan penghapusan Pertalite asalkan hal tersebut tidak berdampak pada kuota subsidi BBM. Pasalnya, kebutuhan atas subsidi BBM di kalangan masyarakat masih sangat tinggi. PT Pertamina Persero berencana menghapus BBM bersubsidi jenis Pertalite sebagai upaya mewujudkan program Langit Biru setelah sebelumnya diawali dengan penghapusan BBM jenis premium. Pada tahun 2024 mendatang, bahan bakar minyak jenis BBM RON 90 atau Pertalite akan diganti dengan RON 92 atau Pertamax Green. Rencana tersebut dinilai sejalan dengan upaya pemerintah dalam mengurangi emisi karbon. Anggota Komisi 7 DPR RI Diah Roro Esti mendukung kebijakan penghapusan Pertalite asalkan hal tersebut tidak berdampak pada kuota subsidi BBM. Pasalnya, kebutuhan atas subsidi BBM di kalangan masyarakat masih sangat tinggi. Kalau buat kami di Komisi 7 prinsipnya adalah bahwasanya dengan skema penghapusan yang bisa kami sampaikan dalam hal ini adalah jangan sampai kuota terkhusus untuk BBM yang jenis subsidi itu dikurangi gitu, karena memang kebutuhannya di kalangan masyarakat cukup tinggi, walau karena kita mengkerucut kepada data baik itu dari Kementerian Sosial yang terkadang memang kurang tepat dengan kondisi di lapangan. Ini kan juga menjadi keprihatinan kita bersama. Oleh karena itu, kualitas dari data mohon ditingkatkan terlebih dahulu, dan saya berharap bahwa kuota BBM subsidi itu justru tidak semakin turun gitu. Intinya seperti itu. Lebih lanjut, Diah Roro juga mendorong pemerintah untuk melakukan perbaikan kualitas data sebelum rencana penghapusan Pertalite diwujudkan, sehingga distribusi subsidi BBM tidak salah sasaran dan sampai kepada rakyat yang membutuhkan. Panji dan Syamsul, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meresmikan LRT atau Lintas Raya Terpadu Terintegrasi di wilayah Jabodebek di Stasiun LRT Cawang, Jakarta, Senin 28 Agustus silam. Dan pemirsa, informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Untuk itu, tetaplah bersama kami di TVR 09. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD 3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Dalam sejarah Indonesia, tahun 2024 kita mengadakan pemilu serentak, legislatif dan eksekutif baik di tingkat pusat maupun daerah. Catat waktunya, Rabu 14 Februari 2024. Untuk pemilihan legislatif, Anda akan memilih anggota DPD, anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten atau Kota. Selain pemilu legislatif, Anda juga akan memilih presiden dan wakil presiden loh pemirsa. Di bulan November, tepatnya Rabu 27 November 2024, juga akan diadakan pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak. Dalam pilkada nanti, Anda akan memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Nah, pemirsa sudah tahu kan waktunya? Kini saatnya Anda untuk mempersiapkan diri. Kenali calon-calon wakil rakyat dan pemimpin Anda dengan baik.
Jangan sampai kesempatan untuk memilih calon wakil rakyat dan pemimpin Anda terlewat begitu saja. Ayo ramaikan pesta demokrasi pemilu 2024 dengan meriah. Demi masa depan bangsa Indonesia. Anda kembali bersama kami di TVR 09. Ya pemirsa, meski LRT Jabodebek ini telah beroperasi penuh pada beberapa hari yang lalu, tetapi masih banyak masalah yang dikeluhkan oleh penumpang dalam penggunaannya. Dan DPR RI menilai LRT ini dibangun dengan menggunakan anggaran yang tentunya tidak sedikit, sehingga masyarakat diharapkan dapat merasakan manfaat dengan adanya moda transportasi LRT. Oleh karena itu, DPR RI berharap permasalahan yang terjadi menjadi evaluasi dan pemerintah segera membenahi permasalahan tersebut. Tentu kita akan simak informasi selengkapnya pemirsa yang telah kami rangkum dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Moda transportasi lintas rel terpadu atau LRT telah resmi beroperasi sejak 28 Agustus lalu. Presiden Joko Widodo meresmikannya di stasiun LRT Cawang, Jakarta Timur. Pembangunan LRT merupakan salah satu proyek strategis pemerintah untuk mengurangi kemacetan dan polusi di ibu kota Jakarta. Memakan waktu pembangunan 8 tahun, serta menelan anggaran hingga 32 triliun rupiah. Proyek LRT diharapkan mampu jadi primadona transportasi Jakarta. Jerih payah pemerintah dalam mewujudkan transportasi lintas rel terpadu cukup terbayar dengan antusiasme warga di wilayah Jabodebek. Dalam sepekan terakhir, jumlah penumpang LRT tembus hingga 220.000 atau diperkirakan melayani sekitar 4.500 penumpang per hari. Meski belum menjadi pilihan utama, setidaknya LRT memiliki potensi sebagai transportasi umum yang dapat menyerap banyak penumpang, yang ujungnya untuk mengurangi peredaran kendaraan serta emisi karbon di lalu lintas kota. Hal itu turut ditegaskan Muhammad Aras selaku anggota Komisi 5 DPR RI. Dan pada akhirnya juga berharap bahwa minat masyarakat juga betul-betul bisa berminat menggunakan LRT. Paling tidak bisa mengurangi kemacetan yang terjadi di Jakarta. Apalagi saat ini polusi udara yang begitu tinggi sehingga penggunaan kendaraan umum diharapkan bisa sedikit mengurangi emisi udara di Jakarta. Namun, agenda mengurangi kemacetan dan polusi melalui LRT hanya akan menjadi isapan jempol belaka jika sekelumit masalah yang masih merintangi laju gerbong LRT tidak benar-benar diatasi, seperti kendala listrik mati, keterlambatan perjalanan, serta tinggi pintu tak ideal yang sempat mengganggu kenyamanan penumpang. Menyikapi berbagai kendala yang terjadi, anggota Komisi 5 DPR RI Sudewo meminta pemerintah segera melakukan evaluasi untuk mengoptimalkan pelayanan LRT. Ada keluhan masyarakat, katanya pintunya lebih rendah, itu tolong segera dicarikan sebuah solusi. Dan yang lain, fasilitas-fasilitas yang lain, saya minta diperhatikan mengingat LRT ini kan dibangun dengan biaya yang sangat tinggi. Kemudian membutuhkan waktu yang cukup lama. Sayang sekali kalau hal-hal yang demikian itu tidak diperhatikan oleh pemerintah. Sementara, menurut anggota Komisi 5 DPR RI, Suryadi Jayapurnama, kurangnya area parkir di beberapa stasiun LRT menjadi salah satu permasalahan yang cukup strategis. Tata letak serta kapasitas lahan parkir dinilai sangat berpengaruh dalam menumbuhkan minat penumpang LRT. Jadi ini kita inginkan kenapa LRT ini dikembangkan, itu meminimalisir atau mengurangi para penumpang menggunakan kendaraan pribadi. Ya. Tapi kalau ternyata parkirnya di situ tidak ada, ya akhirnya kan orang mau parkir tempatnya jauh lalu berjalan kaki, akhirnya mereka memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi karena waktu tempuhnya yang juga tidak bisa dihemat gitu. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi turut merespon berbagai keluhan masyarakat serta desakan anggota dewan. Tindak lanjut evaluasi
dipastikan terus dilakukan melalui koordinasi bersama pihak terkait. Ya, kita tidak mengelak bahwa itu masih belum sempurna, tapi saya akan koordinasikan dengan KAI, dengan LEN, dengan INKA, dengan Siemens, supaya itu lebih baik. Saat ini terdapat 158 perjalanan LRT Jabodebek yang dilayani oleh 12 rangkaian setiap hari. Nantinya ada 27 rangkaian LRT yang ditargetkan melayani 137.000 penumpang per hari. Oleh karena itu, berbagai kendala yang terjadi tidak boleh terulang kembali. Pada akhirnya, target besar mengurangi polusi dan kemacetan dapat benar-benar terrealisasi, bukan sekedar solusi dalam bentuk narasi. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Ya Elisa dan juga pemirsa, seperti yang kita ketahui bersama bahwa Taman Mini Indonesia Indah ini sudah mengalami revitalisasi. Tentu banyak yang baru dari adanya revitalisasi ini. Salah satunya kita nggak usah jauh-jauh nih untuk keliling Nusantara untuk melihat bagaimana kebudayaan yang ada di Nusantara. Kita bisa melihat keragaman kebudayaan dan alam Nusantara di TMI. Tentunya karena memang di TMI sekarang itu sudah makin banyak sekali anjungan-anjungan daerah yang bisa kita lihat. Juga ada bangunan daerah dengan arsitektur tradisional. Ada juga pertunjukan kesenian ternyata di TMI. Juga banyak sekali berbagai macam wahana rekreasi. Tentunya pemirsa, setelah ini kami akan mengajak Anda nih untuk berkeliling melihat Taman Mini yang kondisinya sekarang ini ya Lisa. Setelah jeda berikut ini tetaplah bersama kami di TVR 09. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahntanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI.
Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di TVR 09. Ya, Elisa dan juga pemirsa, tadi kami sudah membahas sedikit terkait dengan kondisi Taman Mini Indonesia Indah setelah direvitalisasi. Betul. Ya. Nah, selain beragam budaya Indonesia yang dapat kita temui di sana, Taman Mini juga memiliki taman burung yang bernama Taman Burung Jagat Satwa Nusantara. Nah, dikabarkan juga nih Alfa juga pemirsa, di sana itu taman burungnya ini ada 218 spesies burung. Banyak ya? Banyak sekali nih, dan ini merupakan burung endemik. Endemik itu berarti asli Indonesia. Ya. Kalau misalnya kita lihat di sana itu, contohnya pemirsa ada burung elang Jawa, ada burung merak hijau, juga ada burung undan kacamata. Dan pemirsa, tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan tayangannya seputar budaya Nusantara di Taman Mini Indonesia Indah pada segmen Intips, Informasi dan Tips berikut ini. Pemirsa TVR Parlemen, kalau mau bermain dan berlibur tapi sambil mengenal lebih dalam budaya Indonesia, kira-kira kita bisa mengunjungi tempat apa ya? Ya, tentu saja Taman Mini Indonesia Indah atau TMII. Di TMII, kita dapat melihat rangkuman kebudayaan Indonesia dari seluruh provinsi dalam bentuk miniatur Kepulauan Nusantara. Lengkap dengan anjungan daerah yang dilengkapi bangunan dan arsitektur tradisional. Ada pertunjukan kesenian daerah juga, dan berbagai macam wahana untuk rekreasi serta edukasi bagi pengunjung. Ada anjungan Sumatera Barat yang menarik perhatian nih pemirsa. Di sini kita bisa melihat rumah gadang dengan model rumah gadang 9, ruang 4 deret. Atapnya terbuat dari ijuk dengan bentuk seperti tanduk kerbau. Jumlah atap yang runcing atau disebut si sondok langit ini selalu berjumlah ganjil dari 3 sampai 11. Di ruang atas bangunan rumah gadang, pengunjung diperkenalkan busana adat, pelaminan pengantin Padang Pariaman, kain songket silungkang, dan seperangkat musik talempong. Pengunjung juga akan diperlihatkan bangunan balairung sebagai tempat bermusyawarah, serta rangkiang atau lumbung padi yang terletak di depan rumah gadang yang disebut si bayau-bayau. Wah, kalau disajikan dengan menarik gini, jadi semakin semangat mengenal budaya Indonesia nih. Nah, ada lagi nih, Anjungan Papua yang juga menarik banyak minat wisatawan. Di Anjungan ini terdapat replika rumah Kariwari dari suku Tobati Enggros. Juga ada rumah Honai dari suku Dani. Di dalam rumah Kariwari, pengunjung bisa menikmati aneka kerajinan dan pernak-pernik khas Papua. Ada berbagai bentuk patung asmat, panah beracun, perahu semang, dan kerang sebagai mata uang. Bahkan ada kostum perang, kostum upacara kepala suku, koteka, dan patung upacara tradisional prosesi pembuatan tato. Wah, rasa-rasanya seperti berkunjung langsung ke tanah Papua ya pemirsa. Tidak hanya beragam budaya Indonesia yang dapat kita temui di Taman Mini Indonesia Indah. TMII juga memiliki taman burung yang bernama Taman Burung Jagat Satwa Nusantara. Taman burung dengan 218 spesies burung tersebut memiliki sejumlah koleksi burung endemik yang mengagumkan. Seperti burung elang Jawa, burung merak hijau, dan burung undan kacamata. Di lokasi ini, pengunjung akan bertemu dengan 2 kubah yang masing-masing berisi spesies burung berdasarkan wilayah asal, yakni Weles dan Sahul untuk spesies burung dari wilayah Indonesia Timur, dan Sunda Besar untuk spesies burung dari wilayah Indonesia Barat. Tidak hanya itu, pengunjung juga dapat memanfaatkan area TMII untuk berolahraga seperti jogging dan bersepeda loh. Karena TMII kini memiliki konsep ramah lingkungan dan menyediakan banyak area terbuka hijau serta bebas asap kendaraan bermotor sehingga sangat nyaman untuk berolahraga. Ayo pemirsa TVR Parlemen, ajak teman dan keluargamu untuk mengunjungi Taman Mini Indonesia Indah. Karena dengan mengunjungi TMII, kita dapat berkreasi sambil menambah ilmu dan wawasan keluhuran budaya bangsa Indonesia yang beragam.
Ya gimana Elisa, tertarik nggak untuk berkunjung ke Taman Mini Indonesia Indah ini setelah direvitalisasi? Tentunya pengen dong, karena tadi ada angling, angkutan keliling ya. Ya. Jadi kita kalau mau keliling TMII, wah udah ada angkutannya nih, nggak perlu Betul. capek-capek jalan. Juga anjungannya itu menarik sekali, mau foto-foto nih Alfat. Betul. Alfat gimana? Jadi karena memang kalau misalkan kita nggak perlu keliling jauh ke Nusantara, tadi sudah ada di semua, sampai Papua tadi ya. Benar. Kelihatan, jadi kita seperti suasananya ada di Papua. Benar, kamu juga pasti penasaran dong, Jawa Tengah ya, bagaimana anjungannya? Ya, ada juga tadi Elisa. Dan pemirsa, di penghujung acara kami informasikan kepada Anda sejumlah agenda DPR RI pada hari ini, Senin 11 September 2023. Ya pemirsa, pada pukul 10 waktu Indonesia Barat akan ada Komisi 11 DPR RI yang menggelar rapat kerja dengan Menteri PPN Bappenas untuk membahas rencana kerja anggaran Kementerian PPN dalam RUU APBN di tahun 2024. Kemudian dilanjutkan pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, ada Komisi 2 DPR RI yang menggelar rapat panja terkait dengan pembahasan DIM perubahan RUU tentang IKN. Juga masih ada sejumlah agenda rapat, juga program DPR RI lainnya pemirsa masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen. Melalui kanal utama, kanal komisi dan juga kanal alat kelengkapan dewan lainnya, tentunya dapat Anda akses di tvr.dpr.co.id. Dan pemirsa TVR Parlemen, segmen tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Dan kami segenap kru TVR Parlemen yang bertugas tentunya mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Ada saya Elisa Purba, juga rekan saya Selvat Rizky, sampai berjumpa kembali di TVR 09 esok pagi. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.